Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herani dengan NIM 022522222055, jurusan Hukum Pidana Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fikih jinayah, yaitu tentang zina, khazab, dan sarikoh. Yang pertama, zina. Pengertian zina ialah melakukan hubungan seksual seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Unsur dari perzinahan tersebut ialah masuknya zakar seorang laki-laki ke dalam farji seorang perempuan atau kemaluan seorang perempuan. Alat bukti dalam perzinahan ialah menghadirkan 4 orang saksi, yang mana 4 orang saksi ini harus orang yang balik, orang yang berakal, orang yang dapat berbicara, orang yang bisa melihat kejadian perzinahan tersebut secara langsung, dan orang yang adil. Dalam perzinahan mempunyai sanksi, yaitu ada 2 jenis, yaitu sanksi terhadap muhsan dan khairu muhsan. Yang mana muhsan itu adalah orang yang telah menikah, seseorang telah menikah, mau itu laki-laki ataupun perempuan, dengan hukuman dilempar batu hingga mati. Sedangkan khairu muhsan yang artinya seseorang laki-laki atau perempuan yang belum sama sekali menikah dengan hukuman 100 kali dicambuk. Tertera pada surah An-Nur ayat 2 menjelaskan tentang saksi zina. Yang kedua, pembahasan tentang khazab. Khazab ialah tindakan menuduh seseorang berzina tanpa pembuktian yang sah atau yang kurang tepat. Seperti halnya contohnya seseorang si A menuduh si B bahwasanya si A itu berkata bahwasanya si B itu adalah anak zina, atau si A berkata kepada si B bahwa ibunya adalah seorang pezina tanpa ada bukti yang kuat atau persaksian, dan itu disebut dengan qazab. Adapun unsur dari qazab adalah menuduh seseorang berzina atau meragukan nasab seseorang. Yang kedua, menuduh seseorang yang alim atau yang kuat agamanya. Yang ketiga adalah itikat jahat atau ada niat jahat kepada orang lain yang dituduhnya. Adapun alat bukti dalam khazab ialah persaksian seseorang, pengakuan dari orang yang dituduh, yang menuduh, dan sumpah. Adapun sanksi dalam khazab ialah 80 kali dicambuk dan persaksian tersebut tidak lagi digunakan atau tidak lagi dipercaya sampai selamanya. Itu terdapat pada An-Nur ayat 4 dan An-Nur ayat 23 tentang menuduh seseorang berzina. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah sarikoh. Sarikoh ialah pencurian secara diam-diam atau mencuri barang seseorang secara diam-diam. Unsur dari sarikoh itu mengambil harta seseorang dengan diam-diam. Dan yang kedua, barang yang dicuri itu adalah barang yang berharga atau yang bernilai. Yang ketiga itu harta yang dicuri adalah milik seseorang. Yang keempat itu ada itikat jahat kepada seseorang. Adapun alat bukti dalam sarikoh ialah persaksian seseorang, pengakuan orang yang telah mencuri, atau sumpah. Adapun sanksi dalam sarikoh tersebut yang ialah jika dia mencuri sekali maka tangannya dipotong. Jika dia mencuri untuk kedua kalinya maka kakinya yang dipotong. Jika ketiga kali yang dia mencuri maka tangan yang sebelahnya lagi dipotong. Jika dia keempat kali ketahuan mencuri maka kaki yang sebelah lagi dipotong, atau dia mengembalikan harta yang telah dicurinya kepada seseorang yang dia curi. Seperti surah Al-Maidah ayat 38 menjelaskan tentang sarikoh. Sekian, terima kasih segalanya. Sampai segini pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.